Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum ke videonya, kita doakan Habib Rizik Syihab bisa selalu amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak Ibu, kita simak bersama ya video dari Habib Rizik Syihab. Legislatif, jadi yudikatif, jadi tentara, saudara, jadi orang-orang jujur, betul. Ya bukan, kalau polisi nggak jujur kan repot. Yang bunuh si A, yang ditangkap si B. Ada gak begitu? Ada gak begitu? Kan kacau, saudara. Sekarang pakai ngomong, kita kan lagi ribut soal judi online. Betul? Betul? Di Malaysia orang main judi online itu dipenjara dan ditendang. Di Singapura begitu juga. Di Indonesia dibagi bansos. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau. Di Singapura kan tetangga, betul? Malaysia tetangga. Orang main judi online ditangkap, wah didenda, saudara, ribuan dolar. Di Indonesia dibagi-bagi bansos, unyil. Udah PA banget dah. Orang Betawi paham PA gak sih? Ngerti lu ya? Ya udah nggak usah diterjemahin deh. Masya Allah, nih gimana ceritanya, saudara? Polisi Bareskrim pakai nambahin. Ditanya wartawan, Pak, bagaimana nih main judi? Apa jawabnya? Nih main judi 2 juta lebih, kalau di penjara penuh. Nah terus kalau di penjara penuh lu gak jadi penjara? Enak aja tuh ngomong, anak penjudi sekarang, saudara, polisi nggak mau tangkap, alasannya penjara penuh. Giliran penjudi lo nggak mau tangkap, kiai lu tangkap, betul? Betul? Tapi benar juga sih itu polisi. Kalau kiai ditangkap kan nggak banyak, jadi muat di penjara. Kurang ajar gak? Kurang ajar gak? Kacau tidak? Kacau tidak? Masa penjudi pakai dibagi bansos, dijamin gak di penjara? Kacau udah, kacau. Jangan unyil melulu dong, ipin-upin gak sekali-sekali. Paham gak? Ini saya cuma menyampaikan fakta. Saya mau tanya nih, ini kan banyak generasi milenial, ini kacau tidak? Kacau tidak? Ya kan kacau, saudara. Penjudi itu tangkep. Minimal kalau penjudinya nggak ditangkap, bandarnya lu tangkep. Betul? Nah, kalau bandarnya ditangkap, artis yang ngiklanin juga tangkep. Sampai sekarang artis yang ngiklanin nggak ditangkap, bandar nggak ditangkap. Kenapa? Lu kebagian. Nanya. Bukan nuduh nih. Nanya. Boleh gak nanya? Emang ada pasal di KUHP, Ustaz Awid? Nanya masuk penjara? Nggak ada. Gua nanya, sorry gua nanya. Gua cuma nanya, mau nanya, saudara, ini ada apa? Judi online, saudara, wajib diberhentikan. Bandarnya tangkap semua. Artis-artis yang terlibat dalam mengiklankan, tangkap semua. Nggak boleh dibiarkan mereka tidak dihukum, betul? Takbir. Nah kalau yang main judi bagaimana, Beb? Kan penjara penuh, ya minimal tempeleng gak? Kumpulin kantor polisi, tempeleng semua, suruh push up 100 kali, betul? Ada hukuman. Gue jadi geregatan. Nih resmi, Kabak Reskrim jawab, saudara. Yang penjudi online ini 2 juta lebih, kalau ditangkap semua, penjara penuh. Ya terus lu mau apain? Lu mau piara? Lu mau diemin? Tangkap. Soal hukumannya bisa penjara, bisa dijemur di jalanan, betul? Atau kurung di kerangkeng, taruh di tengah jalan, orang pada lihat penjudi. Itu juga hukuman, betul? Setuju? Takbir. Ini yang rekam, lu rekam semua nih jawabannya. Bukan, ini kan semacam jajak pendapat juga nih. Nah, jadi kalau nanti saya dituduh sama pemerintah, Habib Rizik ini sudah jadi provokator. Masyarakat nggak begitu. Masyarakat tuh semua baik. Habib Rizik nih, yang orang suruh teriak-teriak begini begitu, saya bisa jawab? Enggak, saya punya rekamannya. Saya cuma nanya, Pak, yang jawab makhluk. Alhamdulillah. Udah singkat aja, udah saya mau tanya, generasi milenial semuanya siap jadi pemimpin? Siap jadi generasi yang benar? Siap jadi generasi yang jujur? Siap jadi generasi yang Qur'ani?
takbir, takbir. Siap singkirkan pemimpin-pemimpin tua pengkhianat, singkirkan para penipu, singkirkan para pembohong, singkirkan para koruptor. Takbir. Sallu ala nabi. Saya ajak yang muda-muda, saya berharap nanti saudara, walaupun nanti saya nggak ngalami, saat ini umur saya sudah 60, mungkin pada saat anda menjadi pemimpin saya sudah tidak ada saudara, tapi setidaknya malam ini pesan yang saya sampaikan bisa masuk ke relung hati anda, ke jiwa anda. Jadikan itu sebagai pedoman hidup, bertakwa kepada Allah. Selamatkan Indonesia. Hei anak-anak muda, kalau bukan anda yang menyelamatkan ini negeri, siapa lagi? Kalau bukan generasi muda yang besok mengambil alih pimpinan untuk menjadi pemimpin yang baik, jujur, amanat, siapa lagi? Nah karena itu akhirnya semua saya ajak, mulai malam hari ini dalam rangka kita untuk bertakwa kepada Allah, yuk jadikan kezaliman sebagai musuh bersama. Setuju? Jadikan kebohongan sebagai musuh bersama. Setuju? Jadikan segala kejahatan sebagai musuh bersama. Setuju? Nah maka itu saya minta nih anak-anak muda semua khususnya saudara, begitu juga orang-orang tua, anak-anaknya masih kecil, didik jangan ngebohong dari kecil, gak boleh. Anak kecil ngebohong apapun gak boleh, ajarkan mereka, kau jangan bohong, kau jangan dusta, kau jangan bohong, kau jangan dusta. Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa tidak? Ada yang nanya, kalau bandel bagaimana? Nah kalau bandel kasih tahu, kok ketawa loh? Gue ngomong apa barusan? Gue ngomong apa barusan? Gue ngomong apa? Gue nggak tahu gue ngomong apa. Lu yang ngomong. Iya bukan, saking banyak yang ngebohong tuh, sampai jadi ikon kebohongan. Masya Allah, makanya jangan ngebohong. Siap melawan kebohongan. Siap hidup jujur. Takbir. Jangan suka bohong ya kawan. Gak boleh, dalam Islam gak boleh ngebohong. Bohong itu dosa ya kawan. Bohong itu bisa merusak tatanan kehidupan. Sekali orang berbohong nanti akan 2 kali, 3 kali, 4 kali dan akan jadi kebiasaan. Dan kebohongan yang diulang-ulang nanti orang anggap itu sebagai kebenaran. Maka itu kita harus lawan kebohongan semenjak dini. Tidak boleh berbohong. Setuju tidak? Takbir. Saudara, ada subsidi pendidikan, betul? Ada subsidi pertanian, betul? Ada subsidi bahan bakar, betul? Ada subsidi kesehatan, betul? Macam-macam subsidi diberikan kepada rakyat, betul? Tahu-tahu satu persatu subsidi dicabut, saudara. Alasannya apa? Gara-gara subsidi negara bangkrut. Saudara, negara bangkrut bukan karena subsidi, tapi karena betul ya, rakyat ini saudara banyak melarat karena sekolah-sekolah jadi mahal, karena rumah sakit antri, karena. Jadi jangan nyalain subsidi, jangan nyalain rakyat, betul? Saudara, gara-gara korupsi pabrik banyak gulung tikar gak? Banyak tidak? Ini minggu ini ada pabrik tekstil terbesar se-Asia Tenggara milik Indonesia bubar. Tahu-tahu ada pejabat ngundang negeri Cina buka pabrik tekstil terbesar di Indonesia. Ini dia nih PA. Brengsek gak? Orang jangan ngundang dari Cina buka pabrik tekstil. Itu pabrik tekstil yang lagi kolab, selamatin supaya puluhan ribu pegawainya tidak di PHK. Betul? Betul? Jangan cuman mikirin komisi. Kalau dari luar negeri masuk kemari bikin pabrik, kan pejabatnya dapat komisi. Yang dipikirin cuman dirinya. Saudara, itu pabrik tekstil, saudara, Sritek, saudara, itu kan terbesar di Asia Tenggara. Puluhan ribu dia punya pegawainya, saudara. Selamatkan, suntik dana, berikan bantuan, jangan sampai bubar. Bukan ngundang dari negeri Cina buka tekstil baru. Jadi memang korupsi ini merusak negeri kita, betul? Gara-gara korupsi pabrik gulung tikar, betul? Betul? Akhirnya buruh banyak hilang kerjaan, akibat apa? Akibat apa? Pengangguran makin banyak, akibat apa? Akibat apa?
Maka itu saya mau tanya, korupsi kita biarkan atau kita lawan? Diamkan atau lawan? Siap lawan korupsi? Betul. BBM tiap hari naik melulu, tuh harga nggak pernah tetap. Betul. Yang disalahin subsidi melulu. Udah kita bilang bukan subsidi penyebabnya. Bukan. Jangan salahin subsidi. Subsidi itu hak rakyat, saudara. Subsidi itu hak rakyat, bukan pemberian negara, bukan pemberian pemerintah, bukan pemberian partai, tapi hak rakyat. Kehidupan kebutuhan pokok untuk kehidupan rakyat, saudara, harus wajib murah. Seperti air, listrik, bensin, saudara, wajib murah. Enggak boleh dong, saudara, subsidi dikit-dikit dicabut, subsidi dikit-dikit dicabut, BBM-nya naik terus, saudara, padahal akibat dari kebangkrutan adalah korup. Saudara, maksiat merajalela akibat korupsi. Kok bisa, Bib? Tempat judi itu dilarang oleh undang-undang. Tempat pelacuran itu dilarang oleh undang-undang, saudara. Tapi faktanya di lapangan ada gak? Ada gak? Lah kok bisa? Apa aparat gak tahu? Apa aparat gak tahu? Yakin? Nah kok bisa ada? Kan dilarang undang-undang, saudara. Karena ada upeti, betul. Karena bayar, betul. Karena nyogok, betul. Korupsi bukan tuh? Korupsi bukan? Pungli, nyogok, saudara, itu semua korupsi. Gara-gara korupsi tempat maksiat merajalela, betul. Nah kalau tempat maksiat merajalela, preman tumbuh, betul. Yang disalahin subsidi melulu. Udah kita bilang bukan subsidi penyebabnya. Bukan. Jangan salahin subsidi. Subsidi itu hak rakyat, saudara. Subsidi itu hak rakyat, bukan pemberian negara, bukan pemberian pemerintah, bukan pemberian partai, tapi hak rakyat. Kehidupan kebutuhan pokok untuk kehidupan rakyat, saudara, harus wajib murah. Seperti air, listrik, bensin, saudara, wajib murah. Enggak boleh dong, saudara, subsidi dikit-dikit dicabut, subsidi dikit-dikit dicabut, BBM-nya naik terus, saudara, padahal akibat dari kebangkrutan adalah korup. Saudara, maksiat merajalela akibat korupsi. Kok bisa, Bib? Tempat judi itu dilarang oleh undang-undang. Tempat pelacuran itu dilarang oleh undang-undang, saudara. Tapi faktanya di lapangan ada gak? Ada gak? Lah kok bisa? Apa aparat gak tahu? Apa aparat gak tahu? Yakin? Nah kok bisa ada? Kan dilarang undang-undang, saudara. Karena ada upeti, betul. Karena bayar, betul. Karena nyogok, betul. Korupsi bukan tuh? Korupsi bukan? Pungli, nyogok, saudara, itu semua korupsi. Gara-gara korupsi tempat maksiat merajalela, betul. Nah kalau tempat maksiat merajalela, preman tumbuh, betul. Yang disalahin subsidi melulu. Udah kita bilang bukan subsidi penyebabnya. Bukan. Jangan salahin subsidi. Subsidi itu hak rakyat, saudara. Subsidi itu hak rakyat, bukan pemberian negara, bukan pemberian pemerintah, bukan pemberian partai, tapi hak rakyat. Kehidupan kebutuhan pokok untuk kehidupan rakyat, saudara, harus wajib murah. Seperti air, listrik, bensin, saudara, wajib murah. Enggak boleh dong, saudara, subsidi dikit-dikit dicabut, subsidi dikit-dikit dicabut, BBM-nya naik terus, saudara, padahal akibat dari kebangkrutan adalah korup. Saudara, maksiat merajalela akibat korupsi. Kok bisa, Bib? Tempat judi itu dilarang oleh undang-undang. Tempat pelacuran itu dilarang oleh undang-undang, saudara. Tapi faktanya di lapangan ada gak? Ada gak? Lah kok bisa? Apa aparat gak tahu?
Apa aparat nggak tahu? Yakin? Nah kok bisa ada? Kan dilarang undang-undang saudara. Karena ada upeti. Dan wa syukranillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman Islam. Amin. Alhamdulillah, amin ya Allah. Jangan lupa kita selalu aturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dia tadi Bapak Ibu, mana Habib Rizik Syihab menyampaikan tentang berantas judi online dan tangkap bandar-bandarnya dimanapun itu. Dan untuk artis-artis juga yang mengiklankan itu tangkap karena merusak bangsa negara. Oke, kita doakan Nabi Rizik selalu amin. Al-Fatihah. Ya.